70. Mahasiswa perempuan yang meniup permen karet melirik Jensen dan mengangguk sambil tersenyum. Kuliahnya tidak terlalu bagus, tetapi dia adalah direktur Departemen Pengobatan Tradisional. Hei, apa kabar, teman sekelas baru? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Ini, aku memang teman sekelas baru. Sangat tampan, kupikir kamu yang memberi kuliah. Gadis lain di sebelahnya juga tertawa. Tentu saja, dia hanya mengolok-olok Jensen. Alasan utamanya adalah bahwa di universitas saat ini, semua mahasiswa sangat percaya diri tapi Jensen terlihat sangat pemalu seperti tikus bertemu kucing. Dia pandai mengajar. Dia muda dan tampan, lebih baik dari om-om yang berminyak. Siswa perempuan yang meniup permen karet berkata, ngomong-ngomong, berapa nomor teleponmu? Bagaimana kalau kita pergi bermain bersama setelah kelas selesai? Jensen terdiam, mahasiswa universitas sekarang lebih aktif daripada dulu. Bukankah itu Jensen yang tadi malam? Pada saat ini, Natasha sedang berbicara dengan Marvin, tetapi matanya tiba-tiba menyala dan dia melihat Jensen duduk di dekat para mahasiswa. Dia sangat terkejut saat melihatnya, bukankah Jensen seorang dokter? Mengapa dia pergi ke kelas universitas? Natasha, ini buku kedokteran yang kamu inginkan, aku akan memberikan kepadamu setelah kelas selesai. Marvin berkata dengan sopan, Natasha adalah teman sekelasnya di kampus. Dia tiba-tiba datang kepadanya hari ini dan untuk meminjam buku, itu mengejutkannya. Natasha adalah bunga kampus di universitasnya waktu itu, dan sekarang dia belum menikah. Kali ini datang kepadanya, dia merasa bahwa itu adalah kesempatan. Sambil memikirkannya, dia diam-diam melirik Natasha, untuk melihat bahwa Natasha mengenakan gaun ungu hari ini, kakinya terbungkus stoking hitam, dan kakinya yang elegan disilangkan, sangat cantik dan elegan. Harus mengatakan bahwa temperamen Natasha saat ini lebih baik daripada ketika masih kuliah, dan ditambah dengan status presdir wanita Downing International, jika ada yang bisa mengejarnya, mereka akan berjuang selama 50 tahun untuk mendapatkannya. Natasha. Marvin berkata lagi, dia melihat Natasha tidak membalasnya, tetapi melihat sekelompok mahasiswa. Dia melihat tanpa sadar dan melihat sekelompok mahasiswa perempuan yang mengobrol, tetapi ada juga mahasiswa laki-laki yang sedang mengobrol. Mungkinkah Natasha menatap pria itu? Itu tidak benar. Dengan usia Natasha, dia bisa menjadi dosen untuk pria itu. Hei kau, kamu dari kelas mana? Marvin sedikit tidak senang di hatinya, dan tiba-tiba menatap ke depan dan berteriak. Jensen sedang mengobrol dengan beberapa mahasiswa perempuan, dan ketika dia mendengar teriakan, ia tidak bisa menahan kerutan. Direktur Marvin, dia teman kelas kita. Teman sekelas perempuan di sebelahnya buru-buru memberikan bantuan kepada Jensen. Ruang kuliah pengobatan tradisional tenang dan khusyuk. Kamu sangat berisik, apakah menurutmu ini pasar sayur? Marvin berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kelas, kamu harus menyalin buku, Farmakope Dasar Pengobatan Tradisional, 30 lembar. 30 lembar, ya Tuhan. Apakah Direktur Marvin datang ke sini hanya untuk membuli para mahasiswa? Semua siswa mengutuk secara diam-diam, tetapi mereka tidak berani membantah, tetapi teman sekelas perempuan di sebelah Jensen tidak puas, kita belum memulai kegiatan belajar mengajar. Kami hanya sedikit mengobrol mengapa Anda menghukum kami. Lily, kamu dihukum 50 lembar. Wajah Marvin menjadi lebih serius, dan teman sekelas perempuan yang marah itu menggertakkan giginya. Direktur Marvin, apa yang kamu katakan benar, ruang kuliah pengobatan harus tenang, tetapi kuliah belum dimulai. Terlalu tidak adil bagi kamu untuk menghukum mereka seperti ini. Jensen tidak bisa menahannya lagi, terutama karena dia merasa teman sekelas perempuan ini terlibat karena dia berdiri dan berkata. Dan untuk hukuman, Direktur Marvin, kamu juga harus dihukum bersama, karena bukan hanya kita, tetapi juga Direktur Marvin juga mengobrol di ruang belajar. Siapa namamu? Marvin sangat marah, mahasiswa itu berani membantahnya. Bahkan, dia telah melihat Natasha menatap mahasiswa ini sebelumnya, dan dia sedikit cemburu, dan menghukum mahasiswa ini juga ingin Natasha tahu bagaimana dia dihormati oleh Marvin di depan para mahasiswa ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid laki-laki ini sangat tidak sopan padanya. Namaku, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jensen menjawab dengan dingin, dia bukan murid Marvin, mengapa dia harus menyebutkan namanya, belum lagi, dengan keterampilan medis Marvin. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menunjuknya? Tidak memenuhi syarat?
Ini adalah pertama kalinya Yao Bin melihat mahasiswa yang memberontak seperti itu, dan dia dengan marah berkata, "Pergilah, kamu tidak diterima di sini." Tidak, kamu pikir aku benar-benar ingin datang ke sini?" Wajah Jensen tidak masalah, dia tidak ingin memberikan kuliah sama sekali, tetapi sekarang diusir adalah apa yang dia inginkan. Dia ini melanggar hukum, diusir, namun sangat bangga. "Mahasiswa sekarang, kamu tidak tahu apa-apa, kami tahu bahwa kamu datang ke universitas untuk bergaul, menjemput gadis-gadis, dan mereka akan masuk ke masyarakat di masa depan. Mereka pasti menjadi sampah masyarakat." Para dosen menatap Jensen, dan mencibir. "Sudah kubilang, jika kamu tidak keluar kali ini, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki kelas ini lagi," Marvin terus mengutuk. "Kelas seperti ini, aku tidak akan datang walau kamu memohon kepadaku." Jensen berdiri dan berjalan menuju gerbang. "Memohon?" Marvin hampir tertawa terbahak-bahak, menurut mahasiswa laki-laki ini dia itu siapa? Direktur? Rektor? Atau profesor? Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dosen-dosen yang lain juga mencibir dan menggelengkan kepala dengan cemoohan, mereka berpikir bahwa mahasiswa itu pasti ada yang salah dengan otaknya, begitu percaya diri, mungkinkah dia adalah dosen, semua orang harus memperhatikannya. Itu tidak mungkin. Begitu Jensen berjalan keluar dari gerbang, dua sosok datang ke arahnya. Melody berjalan bersama rektor dan dia berkata kepada rektor, "Pak Rektor, ini adalah Jensen yang diundang oleh Profesor Oscar untuk menggantikan kelas." "Baiklah." Rektor itu tersenyum dan mengangguk, dan juga sedikit terkejut. Lagi pula, Jensen terlalu muda, dan dia lebih mirip mahasiswa. Tentu saja, jika Jensen diundang oleh Profesor Oscar, dia pasti akan memberikan wajah kepada Profesor Oscar. Profesor Oscar adalah orang terhormat di kedokteran kota Asmenia. "Tuan Jensen, mau kemana?" "Ruang kelasnya ada di sana." Rektor berkata dengan sopan kepada Jensen. "Mereka mengusirku," kata Jensen terus terang. "Mengusirmu?" Rektor menatap dengan serius. Jika Profesor Oscar tahu tentang ini, bagaimana dia akan menjelaskannya? Dia tahu bahwa Profesor Oscar adalah seorang profesor terkenal. Hak profesor untuk berbicara sangat besar. Di ruang kelas, semua orang tercengang, dan bola mata mereka hampir jatuh. Obrolan di luar kelas terdengar sampai sana. Teman sekelas laki-laki itu adalah guru yang mengajar hari ini? Ada dosen muda yang sangat tampan dan berbakat. Khususnya, gadis yang meniup permen karet sangat senang hingga mereka hampir melompat. "Pak Rektor, apa yang terjadi?" Marvin buru-buru menyapanya dan mendatanginya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Direktur Marvin, kami bertanya ada apa?" Rektor berkata dengan marah, dia adalah seorang dosen yang diundang oleh Profesor Oscar sendiri. "Aku rasa tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang siapa Profesor Oscar itu." "Ini." Marvin langsung merasa malu. Ketika rektor melihat penampilan Marvin, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi, dan dia berkata dengan tidak puas, "Direktur Marvin, aku tidak peduli masalah apa yang kamu miliki, kamu harus menyelesaikannya untukku." "Baiklah Pak Rektor." Marvin menyeka keringat dingin secara perlahan, dan menatap Jensen lagi. Ibu 8 gemetar karena marah, jadi dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Tuan Jensen, tolong kembali ke ruang kuliah." "Kakak Jensen, mereka juga tidak disengaja, tolong jangan ambil hati." Melody juga buru-buru membantu memperbaiki suasana. Jensen menghela nafas perlahan, dia ingin mencari alasan untuk pergi, tetapi dia merasa ragu. Dia memandang Marvin dengan ringan dan berkata, "Aku tadi sudah bilang, kamu akan memohon padaku." Setelah kata-kata itu keluar, Jensen memasuki kelas.